Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis tampilan kerangka fakta data komputasi informasi pada website Pengadilan Negeri. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama dengan saya, yaitu Adinanta Kusuma Wardani dengan NPM 203040158. Selanjutnya, nama saya Akbar Ramadhani dengan NPM 203040133. Selanjutnya, nama saya Delia Tresna Lestari dengan NPM 203040176. Selanjutnya dengan saya Muhammad Taufik Mulyadi dengan NPM 203040142. Selanjutnya dengan saya Rahman Ramadan NPM 203040132. Terakhir, saya Renandra Hadian Putri dengan NPM 203040153. Baik, untuk studi kasus fakta data informasi komputasi pada kesempatan kali ini akan membahas 7 soal. Yang pertama, jelaskan konteks organisasi dan bisnis dari item-item informasi yang ada di layar. Baik, sebelumnya untuk Pengadilan Negeri, mungkin tidak asing di telinga kita. Pengadilan Negeri merupakan lembaga peradilan di lingkungan umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, di mana bertugas memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Di sini saya akan menjelaskan item-item yang ada di layar pada bagian nomor 1, di mana terdapat beberapa menu yang berfungsi menampilkan informasi dari menu-menu itu sendiri. Seperti yang kita lihat bersama, tampilan kali ini merupakan tampilan dari menu beranda. Kemudian item yang kedua, pada bagian kotak yang kedua, merupakan data perkara, di mana total data dari data yang telah tercatat dapat dipastikan bisa dicari pada menu pencarian di sebelah kiri. Kemudian untuk item yang ketiga, menampilkan data-data yang telah tersusun, total data semuanya yang telah tersusun rapi, dari data awal sampai data yang paling baru, kemudian diurutkan sesuai dengan pembaharuan tanggal. Bagi teman-teman yang belum pernah berkunjung ke Pengadilan Negeri, teman-teman bisa melihat informasi tata cara prosedur pada situs pa-bandung.go.id. Untuk pertanyaan selanjutnya, persoalan selanjutnya bisa langsung. Untuk pertanyaan kedua, apa fungsi dari tampilan tersebut secara umum? Tampilan tersebut berfungsi untuk mempermudah pengguna dalam melihat sebuah data pada jadwal sidang yang akan dilaksanakan. Karena pengguna dapat mencari waktu atau ruang sidang, serta dapat melihat jadwal sidang secara akurat. Yang ketiga, apa saja informasi yang ditampilkan di layar? Yang pertama, di situ ada nomor sidang, lalu ada tanggal sidang yang harus ditampilkan secara jelas karena tanggal sidang itu harus terpampang secara akurat. Lalu di situ ada nomor perkara, di dalamnya ada nomor, lalu ada jenis perkara yang diawali dengan huruf kapital, lalu diikuti dengan singkatan jenis perkara. Dan ada tahun, dan yang terakhir ada nama pengadilan, kode pengadilan yang akan menyidangkan. Lalu di situ ada sidang keliling. Nah, sidang keliling itu berfungsi untuk masyarakat yang halangan untuk mengikuti sidang, sehingga diadakannya sidang di luar gedung. Lalu ada ruangan.
Ruangan ini yang akan menyediakan sedikitnya satu ruangan untuk yang akan mengikuti sidang. Lalu ada agenda, yaitu yang akan dilakukan seperti sidang pertama, terus panggil pemohon, perbaikan permohon, dan yang lainnya. Lalu yang terakhir ada detail. Detail itu yaitu dengan pergabungan semua ini dengan secara rinci akan ditampilkan di situ. Nomor 4, apa saja tombol atau button aksi yang ada di layar, fungsinya apa untuk setiap tombol rinci? Tombol yang pertama. Tombol ini bisa disebut bar menu pada halaman utama yang berfungsi sebagai tombol navigasi. Sebagaimana kita tahu, tombol atau button navigasi memungkinkan kita untuk berpindah ke halaman yang berikutnya yang kita pilih pada bar menu itu sendiri. Kita bisa pilih menu bar itu sesuai apa yang kita mau atau pilih. Selanjutnya, tombol ini bisa disebut tombol pencari, namun hanya bisa memasukkan nomor angka karena data yang akan dicari itu berupa tanggal yang berupa angka. Karena fungsinya sebagai seleksi data tertentu, pengguna bisa mencari tanggal sidang pada tombol ini. Di dalam pencariannya pun kita sudah diberi kalender untuk memilih tanggalnya, sehingga kita tidak akan salah dalam mencari tanggal tersebut. Selanjutnya, tombol ini bisa disebut tombol pagination. Ini berfungsi merapikan tampilan data dengan membatasi tampilan data agar tidak terlihat panjang pada halaman. Tombol ini memungkinkan kita bisa melihat yang tadi yang dibatasi, seperti bila diklik pada angka tersebut akan menutup data sebelumnya dan menampilkan data yang baru saja diklik pada tombol tersebut. Selanjutnya, tombol ini bisa disebut tombol informasi karena fungsinya bila diklik bisa menampilkan data yang lebih rinci atau detail, atau juga bisa disebut data yang lebih absolut pada suatu tampilan data yang ada pada halaman. Pertanyaan kelima, data apa saja yang menjadi input? Untuk data input dan hanya tombol input saja pada data sidang, di mana pada inputan kita wajib mengisi seperti tanggal, bulan, tahun. Apabila kita ingin mencari sebuah data tersebut agar pencarian data lebih mudah dan lebih cepat. Selanjutnya. Nomor 6, komputasi jenis apa dan bagaimana algoritmanya? Untuk yang pertama, untuk jenis komputasinya yaitu output data. Dengan algoritmanya, ketika tombol diklik akan memunculkan sebuah output tampilan yang berbeda di tiap tombolnya. Untuk gambar yang kedua yaitu jadwal sidang Rabu 2 Desember 2020 itu termasuk komputasi output data. Algoritmanya yaitu munculnya jadwal sidang dan waktu yang tepat sekarang. Untuk gambar yang ketiga itu termasuk output data. Dengan algoritmanya yaitu data-data sidang yang terjadi pada hari sekarang yang masuk ditotalkan sehingga munculnya berapa banyak data yang terjadi. Untuk nomor 4, untuk jenis komputasinya yaitu seleksi data. Dengan algoritmanya yaitu ketika user memilih data atau menu yang akan dipilih akan memunculkan sebuah tampilan yang berbeda. Informasi apa yang tampil atau tersimpan dari komputasi tersebut? Yang pertama, kita dapat mencari jadwal sesuai keinginan kita. Yang kedua, dapat melihat sidang secara detail dengan menu yang disediakan. Yang ketiga, tersedia beberapa informasi dari setiap sidang yang ada. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah memaparkan penjelasan dengan baik. Kami selaku kelompok 8 meminta maaf apabila banyak kekeliruan kalimat dalam penyampaian atau penyampaian yang kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Mungkin presentasi penyampaian dari kami cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.